BKN nomor 11 tahun 2022 terkait tentang dengan pedoman teknis kepegawaian jabatan fungsional. Jadi urgensinya kami kenapa menetapkan peraturan ini adalah bahwa memang BKN diberikan mandat atau mempunyai kewenangan untuk menyusun NSPK, kebijakan teknis terkait dengan manajemen kepegawaian. Ini yang menjadi dasar kenapa atau dasar hukum kenapa BKN menetapkan peraturan nomor 11 tahun 2022 ini. Yang kedua adalah PP 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah PP 17 tahun 2020. Jadi ini juga kenapa di dalam peraturan ini kita menyampaikan PP tersebut menjadi dasar hukum karena di dalam pasalnya di kriteria daripada jabatan fungsional adalah masih satuannya adalah butir kegiatan yang bisa dihitung dengan angka kredit. Selanjutnya adalah Permenpan 13. Jadi Permenpan 13 juga ini sebenarnya di Permenpan 13 ada beberapa yang sudah jelas di situ, tetapi terkait dengan kepegawaiannya mungkin perlu inilah menjadi pertimbangan, perlu kita membuat regulasi yang bisa menerjemahkan terkait dengan kepegawaian dari sisi kepegawaiannya. Jadi ini yang kenapa BKN menetapkan peraturan nomor 11 tahun 2022. Selanjutnya adalah peraturan BKN nomor 29 tahun 2020. Ini yang menjadi tugas daripada direktorat kami Jabatan ASN untuk menyusun rumusan kebijakan terkait dengan aturan manajemen ASN ataupun next saja. Ini yang menjadi topik di dalam pembahasan peraturan BKN ini. Jadi ada pengusulan, ada penetapan, dan ada 12 topik. Ini ada hal-hal yang baru memang yang mendasar yang kita atur di sini terkait dengan sebenarnya penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan di sini diharapkan instansi pembina atau instansi pemerintah ketika menyusun kebutuhan atau menghitung kebutuhan itu sudah secara proporsional sesuai dengan komposisi masing-masing jenjang. Jadi dari awal sudah mengkomposisikan. Jadi tidak ada lagi yang namanya tidak bisa naik ke jenjang karena tidak ada formasi. Itu kami mengharapkan seperti itu ke depannya sehingga tidak ada lagi teman-teman yang mungkin karena dia terkendala, karirnya akan terkendala ketika tidak ada formasi. Padahal semuanya sudah terpenuhi, angka kredit sudah terpenuhi, uji kompetensi sudah mengikuti, tapi terkendala dengan formasi. Maka kami mengharapkan untuk instansi pemerintah mengkomposisikan secara proporsional terkait dengan kebutuhan yang akan dibutuhkan untuk setiap di dalam setiap pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan. Yang kedua yaitu pelantikan bisa bisa bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji PNS bisa bersamaan dengan pengangkatan ke dalam jabatan. Pelantikan dan pengambilan sumpah ke dalam jabatan fungsional. Ini juga hal yang baru karena sudah tidak ada lagi yang namanya uji kompetensi. Untuk pengangkatan pertama sudah tidak ada lagi dikecualikan adanya uji kompetensi untuk pengangkatan pertama. Setelah lahirnya PP 17 tahun 2020 yang perubahan dari PP 11 ini memang untuk pengangkatan pertama sudah tidak ada lagi dikecualikan syarat uji kompetensi. Ini yang kami tidak ada lagi alasan untuk tidak mengangkat secepatnya karena pengambilan sumpah, pelantikan dan pengambilan sumpah juga sudah bisa bersamaan. Selanjutnya, ya ini ada penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Kalau mungkin kalau dari JF pejabat PPJB ini sudah menganut Permenpan 13. Jadi mungkin yang penyesuaian dari ke integrasi karena sudah memakai metode penilaian integrasi.
Ini hal yang baru juga, karena memang masih banyak jabatan fungsional yang penilaiannya adalah konvensional. Sementara untuk Permenpan 13 itu memakai metode penilaian integrasi. Nah, terus selanjutnya ada kenaikan pangkat juga, ada hal yang baru. Terus pemberhentian dan pengangkatan kembali, di sini kita akan memberikan opsi apakah dia diangkat kembali ataupun dia melalui perpindahan dari jabatan lain. Nah, next saja Bapak, nanti kita bahas di slide berikutnya terkait dengan topik-topik yang ada tadi. Ini bagian pertama, ada di dalam pengusulan penetapan kebutuhan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional. Ini ada kebutuhannya, ada pengangkatan jabatan fungsional. Next saja. Nah, jadi ini tadi yang saya sampaikan bahwa kebutuhan ini memang di dalam menghitung kebutuhan memang berdasarkan beban kerja, di mana sesuai dengan indikator-indikator kebutuhan yang telah ditetapkan di Permenpan masing-masing jabatan fungsional. Ini dasar perhitungan, atau ketika kita akan menghitung kebutuhan itu berdasarkan beban kerja. Ini juga di dalam penghitungan kebutuhan ini harus berdasarkan pedoman kebutuhan yang sudah diatur oleh instansi pembina. Jadi instansi pembina memang menyusun atau membuat regulasi lah semacam terkait dengan pedoman kebutuhannya, dan harus ada persetujuan dari Menpan RB. Jadi instansi pembina menyusun, Kementerian PAN dan RB yang memberikan persetujuan. Apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan atau belum? Ini yang setelah sesuai, instansi Kementerian PAN dan RB akan memberikan persetujuan. Ini instansi pemerintah, jadi di dalam menghitung instansi pemerintah juga berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh instansi pembina. Ini yang tadi saya bilang bahwa harus ada proporsi, secara proporsi setiap pengangkatan. Misalnya pengangkatan pertama itu sudah dihitung berdasarkan beban kerja, berapa untuk pengangkatan pertama, berapa untuk perpindahan dari jabatan lain, impasin, promosi. Ya, izin Bapak. Izin Pak, izin. Apa suara saya kurang terdengar jelas Pak? Izin. Jelas, jelas. Mohon izin Ibu, mungkin tadi ada yang ini bocor suaranya. Oh baik. Ya, silakan dilanjut. Pertanyaan ya. Ya. Jadi di dalamnya di peraturan ini memang mengharapkan bahwa harus ada perhitungan, menghitung secara komposisi, secara proporsional. Jadi setiap pengangkatan dari 4 pengangkatan itu sudah dihitung komposisinya berdasarkan beban kerja. Kira-kira tahun ini yang akan melakukan perpindahan dari jabatan lain ada berapa, yang kenaikan jenjang jabatan berapa. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya tidak bisa naik atau naik jenjang karena tidak ada formasi, karena sudah dihitung terlebih dahulu, sudah dihitung secara proporsional. Setelah instansi pemerintah menghitung kebutuhannya, ini akan menyampaikan ke instansi pembina, di mana instansi pembina yang akan menyusun peta kebutuhan JF secara nasional untuk jangka waktu 5 tahun. Kenapa? Karena ini menjadi kontrol instansi pembina bahwa di daerah atau memang yang sifatnya jabatan fungsionalnya adalah buka, bisa diduduki oleh di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah ataupun di instansi pembina, ini bisa mengetahui, oh ada anak saya di daerah ini sekian. Jadi inilah kenapa perlu harus ada penyampaiannya ke instansi pembina. Dulu mungkin ada JF yang bisa langsung ke Menpan untuk penetapannya, tapi untuk sekarang di peraturan ini mengharapkan menyampaikan juga ke instansi pembina, sehingga instansi pembina dapat mengontrol terkait dengan
jabatan-jabatan BPJB ini ada di mana. Dia bisa mengetahui terkait juga nanti karirnya seperti apa. Next saja. Ini di dalam pengangkatan jabatan fungsional masih sama Bapak Ibu, ada pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian garing impasin serta promosi. Jadi di dalam regulasi memang ada 4, tetapi karena ada untuk penyetaraan memang juga mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional, tapi ini sifatnya lebih ke bijakan karena ada kebijakan dari pemerintah ini memakai mekanisme melalui penyetaraan pengangkatannya ke dalam jabatan fungsional. Next saja. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di dalam pengangkatan pertama memang setelah adanya PP 17 tahun 2020 ini untuk uji kompetensi sudah tidak ada lagi, ditiadakan untuk uji kompetensi. Nah, ini hal yang baru di peraturan kami bahwa memang CPNS yang memang formasinya adalah jabatan fungsional harus diangkat. Jadi setelah diangkat PNS paling lama 1 tahun harus diangkat ke dalam jabatan fungsional. Jadi dalam hal PNS tersebut tidak diangkat, dia tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya. Jadi ini perhatian untuk para PPK untuk melihat kalau memang formasinya adalah jabatan fungsional, dia harus diangkat secepatnya, paling lama 1 tahun. Karena ada konsekuensi yang diberikan kepada yang bersangkutan atau PNS-nya, yaitu tidak diberikan kenaikan pangkat. Padahal bukan kesalahan yang bersangkutan. Tidak ada alasan lagi untuk PPK tidak mengangkat. Uji kompetensi tidak ada. Ini juga pelantikannya juga bisa bersamaan. Jadi bisa bersamaan dengan pelantikan PNS-nya, pelantikan dan pengambilan sumpah janji PNS. Selanjutnya adalah ini memang juga di dalam aturan PP 11 juga atau Permen 13 disampaikan bahwa untuk beberapa JF diklat sudah bukan menjadi syarat, tapi menjadi kewajiban ketika Bapak Ibu sudah duduk di dalam jabatan fungsional. Ini diberikan waktu paling lama 3 tahun. Ini ada konsekuensinya. Ketika belum mengikuti dan tidak lulus, dia tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan. Jadi selaku instansi pembina juga harus mata diklat, kebutuhan diklatnya apa saja, dia sudah harus menyusun. Di tugas instansi pembina ada menyiapkan kurikulum diklat, menyusun pedoman kebutuhan diklat. Jadi itu sudah, karena ada konsekuensinya. Ketika 3 tahun dia tidak diikutkan atau belum ikut dan tidak lulus, dia tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Terus terkait dengan angka kreditnya, untuk pengangkatan pertama, jadi untuk di penilaian Permen 13 karena memakai metode penilaian integrasi, semuanya diberikan 0, argonya adalah 0. Berbeda dengan yang JF yang metode konvensional. Ketika yang bersangkutan adalah pendidikannya adalah S1, dia sudah diberikan modal sebesar 100 untuk angka kredit. Jadi sudah ada modal ketika duduk di jabatan fungsional dengan pendidikannya 100. Kalau dia S1. Tapi kalau yang di Permen 13 metode integrasi semua ditetapkan sebesar 0. Jadi angka kredit pada saat PNS diangkat dalam jabatan fungsional, pengangkatan pertama ditetapkan sebesar 0. Terus mungkin nanti ada pertanyaan Bapak Ibu, ketika saya pada saat CPNS melakukan kegiatan-kegiatan yang memang ada kaitannya dengan jabatan fungsional saya, itu bisa diusulkan. Angka kredit dapat diusulkan bagi CPNS yang telah melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya. Jadi masuk adalah 0,
kegiatan-kegiatan CPNS-nya bisa dinilaikan atau bisa diusulkan ketika akan naik pangkat berikutnya. Dengan angka kredit nilai dan ditetapkan saat melaksanakan tugas. Jadi dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang pada saat CPNS itu bisa dinilaikan sebagai perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya. Next Bapak Ibu. Selanjutnya adalah perpindahan dari jabatan lain. Perpindahan dari jabatan lain ini juga ada ketentuan bahwa ada beberapa ketentuan yaitu mempertimbangkan kebutuhan. Itu tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa kita sudah harus menghitung komposisinya secara proporsional karena di dalam setiap pengangkatan itu harus ada mempertimbangkan kebutuhan. Jadi seorang yang akan berpindah ke jabatan lain, penetapan pangkatnya sama dengan pangkat yang dimiliki. Jadi contoh, saya analis kepegawaian ataupun analis SDMA ahli, misalnya saya adalah pelaksana, pangkat saya adalah 3B. Begitu saya akan berpindah ke jabatan fungsional analis SDMA, harus setara, sama dengan pangkat yang saya miliki karena pangkat saya adalah penata muda tingkat 1 yaitu golongan ruang 3B, maka saya sama dengan pangkat yang saya miliki yaitu di jenjang pertama di analis SDMA karena pangkat saya golongan ruang saya adalah 3B. Nah, ini tadi penetapan jenjangnya berdasarkan pangkat dan golongan ruang setelah saya lulus uji kompetensi. Saya adalah golongan ruang 3B, berarti saya dulu duduknya di jenjang ahli pertama. Saya ikut uji kompetensinya di jenjang pertama. Ini selanjutnya bahwa usulan perpindahannya ini disampaikan ke instansi pemerintah menyampaikan instansi pembina paling lama 6 bulan sebelum usia pengangkatan yang dipersyaratkan. Jadi khusus pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ini ada syarat usia yang Bapak Ibu harus penuhi. Nah, ada syarat-syarat usianya. Misalnya untuk yang ahli keterampilan sampai dengan ahli pertama dan muda itu usia yang dipersyaratkan adalah 53 tahun menjadi syarat ketika akan berpindah dari jabatan lain. Untuk yang ahli madya 55 tahun. Untuk yang ahli utama 60 tahun. Jadi ada waktu 6 bulan sebelum syarat tersebut Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan diri. Jadi ketika Bapak Ibu akan sudah memilih karir akhir saya adalah jabatan fungsional, jadi 6 bulan sebelum usia yang dipersyaratkan, Bapak Ibu sudah harus mengusulkan. Karena di waktu 6 bulan itu ada persiapan instansi pembina untuk melakukan uji kompetensi terlebih dahulu, ada syarat-syarat administrasi, jadi memang 6 bulan itu merupakan persiapan untuk instansi pembina melakukan uji kompetensi terhadap Bapak Ibu yang akan berpindah dari jabatan misalnya jabatan administrasi yang akan pindah ke jabatan fungsional. Ini ada tabel karena selain dari usia tadi yang menjadi syarat, ada juga syarat pengalaman. Paling singkat adalah 2 tahun. Jadi di perpindahan ada syarat pengalaman juga. Paling singkat 2 tahun. Pengalaman ini bisa diakumulasikan. Paling singkat 2 tahun. Ini di perban kami memberikan mungkin instansi pembina bisa membantu. Ini sebenarnya tabel bantu yang kita berikan kepada
tim penilai ataupun mengelola kepegawaian ketika akan melakukan pemberian angka kredit dari pengalaman. Ini contoh misalnya tadi pangkat saya adalah pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Pengalaman saya sudah lebih dari 3 tahun sampai 4 tahun pengalaman saya. Ini saya diberikan angka kredit dari pengalaman sebesar 17 angka kredit. Ini sudah bisa dari tim penilai sudah bisa langsung melihat dari sini. Tinggal membuktikan eviden-eviden itu apakah memang ada pengalamannya sebanyak 3 atau sampai 4 tahun. Ataupun lebih daripada 4 tahun. Jadi selain dari angka kredit pengalaman tadi, ada juga kami memberikan angka kredit dasar. Jadi di peraturan BKN ini memberikan juga angka kredit dasar pada jenjang tertinggi, pada pangkat tertinggi dalam jenjangnya. Contoh misalnya tadi pangkat saya adalah penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Saya diberikan angka kredit dasar sebesar 50. Ini hasil simulasi kami ketika kita tidak memberikan angka kredit, ini akan kesulitan. Bapak Ibu akan bisa mencapai 6-8 tahun untuk naik ke jenjang muda. Karena semuanya di penilaian integrasi ini ketika akan naik jenjang berawal dari 0. Kalau kita tidak memberikan, saya harus mengumpulkan angka kredit 100 untuk naik ke jenjang muda. 100 berarti saya masih membutuhkan 4 tahun untuk naik misalnya 12,5. Itu saya menemukan 8 tahun untuk naik ke jenjang ahli muda. Kalau saya tidak diberikan angka kredit dasar. Sama seperti di ahli muda juga. Di jenjang pangkat tertinggi di dalam jenjang ahli muda adalah 3D. Angka kredit diberikan 100. Karena kalau kita tidak memberikan, Bapak Ibu akan naik 8 tahun baru bisa mencapai jenjang muda. Hanya kita memberikan. Kalau kita memberikan 50 berarti tinggal berkinerja dan mengumpulkan angka kredit sebesar 50 angka kredit. Ini masih normal juga Bapak. Normal ya Bapak Ibu 4 tahun. Ketika Bapak Ibu memang bisa kurang dari 4 tahun, berarti capaian angka kreditnya bisa lebih dari 100% setiap tahunnya. Karena di dalam nanti di slide berikutnya ada capaian angka kredit yang harus Bapak Ibu penuhi. Jadi di dalam perpindahan ini selain dari angka kredit pengalaman kita juga memberikan angka kredit tambahan. Next saja Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi tadi selain dari perpindahan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi itu bisa berpindah ke dalam jabatan fungsional. Ya, ada juga di klausul ini juga di peraturan ini juga dimungkinkan seorang pejabat fungsional berpindah ke jabatan fungsional lainnya. Jadi setelah lahirnya Permenpan 22 tahun 2021 tentang pola karir PNS dimungkinkan seorang pejabat fungsional berpindah ke jabatan fungsional lainnya. Contoh seperti saya. Saya adalah analis SDM ahli muda. Saya akan berpindah ke jabatan fungsional asesor misalnya. Karena saya juga sudah pengalaman pernah mengakses sekian sesuai dengan persyaratan di asesor, saya dapat berpindah ke jabatan fungsional asesor SDMA. Sepanjang tadi sesuai dengan kualifikasi saya mempunyai kompetensi dan syarat jabatan lain semua sudah terpenuhi. Kompetensi saya ikut uji kompetensi, saya lulus itu dapat berpindah. Ini dimungkinkan karena adanya Permenpan 22 tahun 2021 tentang pola karir PNS. Jadi
meliputi jenjang jabatan dan angka kredit yang setara. Contoh tadi saya dari analis SDMA, pangkat saya penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B. Saya akan berpindah ke asesor SDMA, sama, adalah pertama, pangkat saya juga, golongan ruang saya sama, yaitu 3B, dan angka kredit saya juga sama, setara. Jadi saya membawa angka kredit saya dan pangkat saya, tidak dikurangin. Ini dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun ataupun klasifikasi jabatan fungsional. Jadi bisa berpindah, kecuali mungkin ya Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, ketika seorang dokter, saya analis SDMA akan berpindah ke dokter kompetisi saya, kualifikasi saya tidak sesuai. Jadi memang walaupun lintas rumpun, tapi harus terpenuhi juga kualifikasi dan kompetensi serta syarat jabatan. Selanjutnya yang mekanisme perpindahan dari jabatan lain juga ini ada, misalnya seorang pejabat fungsional dari kategori keterampilan memperoleh ijazah, ini dapat melakukan perpindahan dari jabatan lain. Ini memang dipersyaratkan harus pangkat terlebih dahulu adalah 3A ketika akan menduduki keahlian. Ini mungkin ada yang Bapak Ibu yang pangkatnya 3B, 3A, 3B. Karena mungkin di keterampilan dia sudah jenjang mahir. Ini dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli pertama. Karena memang pangkatnya sudah 3A. Ini yang harus naik ke 3A terlebih dahulu kalau yang bersangkutan belum 3A. Misalnya dia masih 2C ataupun 2D. Seperti itu. Nah, selanjutnya apabila mungkin yang di jenjang keterampilan, kategori keterampilan jenjangnya adalah penyelia 3C atau 3D. Ini bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli kategori keahlian dengan dalam jenjang jabatan ahli muda. Ini juga dimungkinkan ketika memang yang sudah pangkatnya 3C atau 3D beralih ke ahli muda sebenarnya karena pangkatnya adalah golongan ruangnya adalah 3D, 3C atau 3D, tetapi formasi tidak ada. Lagi-lagi formasi memang menjadi kendala karena semua harus syaratnya adalah formasi. Terpenuhi dulu formasinya. Mungkin di muda tidak ada formasi. Ini dimungkinkan yang bersangkutan duduk di ahli pertama terlebih dahulu karena memang mungkin mudah yang tidak ada, tapi pertama masih ada lowongan ataupun kebutuhan masih lowongan kebutuhan atau formasinya masih ada untuk ahli pertama. Jadi duduk dulu di ahli pertama dengan angka kredit pemeliharaan. Jadi dia cuma mengumpulkan angka kredit pemeliharaan dari jenjang ahli pertama. Next saja Bapak, Ibu. Ini alur perpindahan dari jabatan lain. Alur perpindahan ini untuk yang jenjang ahli utama dan selain ahli utama. Jadi kalau khusus ahli pertama memang ditetapkan oleh Presiden setelah instansi pemerintah mengajukan usulan. Jadi usulannya ada yang ke Kementerian Sekretaris Negara dan ke BKN. Ini tembusan ke BKN. Nanti BKN akan dari tembusan yang Bapak Ibu PPK instansi pemerintah ajuan usulan dari PPK instansi pemerintah ini, BKN akan mengeluarkan atau menyusun pertimbangan teknis. Dan ini ada penyampaian ke Kementerian Sekretaris Negara karena nanti dasar untuk menetapkan keputusan pengangkatan oleh Presiden ini adalah pertek dari pertimbangan teknis dari BKN terlebih dahulu. Kalau yang untuk selain ahli utama, ini PPK instansi juga mengusulkan ke instansi pembina. Ini juga harus ada rekomendasi dari instansi pembina. Tadi yang ahli utama juga harus lulus uji kompetensi terlebih dahulu. Ada formasi. Sama juga yang ahli di bawah selain dari ahli utama. Soalnya dari jenjang
keterampilan sampai ahli. Ahli pertama muda dan madya ini pengajuannya PPK instansi pemerintah mengajukan ke instansi pembina. Ini tadi yang saya sampaikan kenapa harus ada 6 bulan sebelum batas usia, karena tadi ini ada proses memverifikasi dan memvalidasi usulan dan penyelenggaraan uji kompetensi. Jadi ada beberapa yang memang menjadi harus itu sama instansi pembina. Ada memverifikasi terlebih dahulu, memverval lah Bapak Ibu usulannya, menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan PAK serta rekomendasi. Jadi ada PAK yang instansi pembina mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar ketika Bapak Ibu diangkat. Jadi PPK instansi pemerintah melakukan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional berdasarkan rekomendasi dari instansi pembina. Next saja Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pengangkatan melalui impasing. Jadi pengangkatan melalui impasing ini biasanya ke jabatan fungsional baru. Ini memang merupakan suatu penghargaan juga yang diberikan oleh seorang PNS karena memang dianggap dia telah dan masih melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan jabatan fungsionalnya. Nah, jadi ini ada ketentuannya. Jadi ada beberapa memang mungkin PNS ya sudah akan diangkat melalui impasing. Nah, ini kita mempertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu. Ketika yang bersangkutan memang misalnya dalam periode terdekat dia akan naik pangkat, kita naikkan pangkatnya dulu setingkat lebih tinggi karena akan berpengaruh di dalam pemberian angka kredit. Karena pangkat terakhir juga berpengaruh di dalam pemberian angka kredit. Jadi ketika ada misalnya nih ada yang mengajukan impasing dengan kenaikan pangkatnya bersamaan. Kebetulan yang bersangkutan kenaikan rekomendasi pengangkatan melalui impasingnya terlebih dahulu sudah ditetapkan. Tetapi untuk kenaikan pangkatnya belum terbit. Ini begitu ditetapkan rekomendasinya di pangkat yang lama sebelum dia naik pangkat, ini dalam beberapa bulan mungkin karena masa impasing. Ini juga harus tetap memperhatikan masa impasingnya. Beberapa bulan kemudian keluarlah SK kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ini instansi pembina dapat menetapkan rekomendasi berdasarkan pangkat, menetapkan kembali rekomendasi berdasarkan pangkat terakhir yang telah dimiliki. Ini untuk pemberian angka kreditnya, ini jenjang jabatan dan masa impasing ditetapkan berdasarkan pendidikan dan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimiliki. Jadi memang pangkat terakhir, pendidikan dan masa kerja ini merupakan dasar penetapan angka kredit juga. Jadi misalnya saya dilihat pendidikan saya, pangkat saya adalah 3B, masa kerja saya berapa di pangkat terakhir, dan pendidikan saya ini yang menjadi dasar untuk penetapan jenjang jabatan dalam masa impasing. Selanjutnya, masa kerja untuk impasing bagi PNS yang memiliki pangkat penata muda golongan ruang 3B dihitung sejak calon PNS. Jadi kita menghitungnya mulai dari calon CPNS. Misalnya ada seorang pelaksana yang memang sudah melakukan kegiatan-kegiatan BPJB. Ini bisa memang dia jabatan pelaksana. Formasinya adalah pelaksana, tapi dia ingin masuk ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan melalui impasing. Ini dihitung dari masa kerjanya dihitung dari sejak calon PNS.
Ini juga yang ketiga, pemberian angka kreditnya ini ada di tabel masing-masing Permenpan. Jadi PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui penyusuan atau garing impasing diberikan angka kredit yang ditetapkan dari angka kredit penyusuan atau garing impasing yang ditambah dengan angka kredit dasar. Jadi ada angka kredit dasar sama dengan yang pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Kita juga memberikan angka kredit dasar. Jadi sama tadi, ketika kita tidak memberikan angka kredit dasar, dia akan kesulitan ketika akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Ini angka kredit kumulatifnya hanya berlaku 1 kali selama masa penyesuaian, selama masa impasingnya. Jadi hanya digunakan 1 kali. Next, Bapak, Ibu. Ini selanjutnya ini pengangkatan yang terakhir di dalam pengangkatan dalam jabatan fungsional itu melalui promosi. Syarat pengangkatannya ini memang suatu hal yang baru, Bapak Ibu, dan sampai saat ini belum ada yang pengangkatannya melalui promosi karena memang ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ini termasuk dalam kelompok rencana suksesi, menghasilkan inovasi yang diakui oleh lembaga pemerintah terkait dengan inovasi bidang ini, memenuhi syarat kompetensi jabatan ini diduduki. Jadi tetap harus memenuhi standar, ada uji kompetensi terlebih dahulu. Nah, jadi pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi ini didasarkan pada pola karir. Jadi dia bisa diagonal, bisa vertikal. Jadi dari dalam hal promosi ini bisa juga dengan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yaitu pola karir vertikal. Kalau dia diagonal dari seorang jabatan pimpinan tinggi ataupun pejabat administrasi yang akan dipromosi ke dalam jabatan misalnya, ini sifatnya diagonal. Ini angka kredit dinilai dari dan ditetapkan dari tugas jabatan. Next saja. Ini kewenangan pengangkatan. Sama untuk kewenangan pengangkatan ini, usulan pengangkatan PNS-nya. Jadi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat, instansi provinsi, dan instansi daerah kabupaten kota ini yang mengusulkan untuk jenjang utama. Diusulkanlah ke Kementerian Sekretaris Negara dan tembusan ke BKN. Nanti setelah pertimbangan teknis tadi juga baru dasar Seknek untuk menetapkan pengangkatannya karena diangkat oleh Presiden. Tadi penetapannya untuk ahli utama adalah Presiden, sedangkan yang untuk dari kategori keterampilan sampai dengan madya ini PPK yang bisa menetapkan pengangkatannya. Dikecualikan untuk yang ahli madya tidak boleh, PPK tidak boleh memberikan kuasa, tetapi untuk kategori keterampilan sampai dengan jenjang kategori keahlian pertama muda ini PPK dapat mendelegasikan ke pejabat yang ditunjuk. Di khusus yang pengangkatan madya ini tidak bisa PPK mendelegasikan. Next saja. Ini uji kompetensi dan rekomendasi pengangkatan tadi. Jadi ini yang untuk instansi pembina mungkin ya Bapak Ibu. Jadi instansi pembina akan melakukan uji kompetensi ataupun dan mengeluarkan rekomendasi pengangkatan. Jadi ketentuan di dalam pelaksanaan uji kompetensi ini dilaksanakan bagi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, promosi, dan kenaikan jenjang jabatan. Untuk pengangkatan pertama dan impasing dikecualikan untuk uji kompetensi. Karena tadi ada regulasi yang baru, PP 17 tahun 2020 ini khusus pengangkatan pertama sudah tidak ada lagi uji kompetensi. Syarat uji kompetensi ditiadakan. Terus untuk yang impasing memang ada beberapa JF memang sudah tidak juga mensyaratkan uji kompetensi. Nah, ada juga JF yang masih mensyaratkan karena ini permintaan daripada instansi pembina. Tapi pada dasarnya karena impasing dimaknai adalah penghargaan bagi Bapak Ibu
yang telah dan masih melaksanakan kegiatan jabatan fungsionalnya itu bisa diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain. Untuk yang in-passing ini tidak ada syarat usia. Jadi memang agak lebih mudah syarat daripada perpindahan dari jabatan lain. Karena tadi saya bilang adalah penghargaan yang diberikan. Jadi di dalam uji kompetensi ini ada berapa tahapan? Ada persiapan, ada penyelenggaraan, dan ada evaluasi. Ini persiapannya instansi pembina akan membentuk tim untuk uji kompetensi. Instansi pembina juga menyiapkan uji materi. Materi uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi jabatan. Jadi dia membuat materi ujinya berdasarkan dengan SKJ atau standar kompetensi jabatan yang sudah ditetapkan yang disusun oleh instansi pembina dan ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Jadi di dalam tahapan selanjutnya setelah persiapan ada namanya penyelenggaraan. Di dalam penyelenggaraan ini ada pelaksanaan seleksi administrasi. Jadi mungkin instansi pembina akan membuka menyampaikan bahwa kami akan menyelenggarakan uji kompetensi ini, pelaksanaan seleksinya administrasi sampai dan waktu dari menetapkan pelaksanaannya kapan dan berakhir kapan, serta apa syarat-syarat yang menjadi syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah pelaksanaan seleksi uji kompetensi. Jadi ada pelaksanaan seleksinya, ada seleksi administrasinya, ada pelaksanaan uji kompetensi. Jadi ini yang harus disiapkan atau harus di instansi pembina harus menetapkan kapan pelaksanaannya. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami ketika kita setelah melakukan kegiatan kita perlu ada mengevaluasi. Di dalam penyelenggaraan uji kompetensi yang dilakukan oleh instansi pembina, sebenarnya apa yang harus kita tingkatnya? Mungkin masih ada yang kurang dari segi apanya, itu yang perlu ada evaluasi sehingga kita untuk melakukan selanjutnya sudah kita bisa ini yang kendala kami pada saat melakukan ini yang harus terpenuhi. Jadi perlu ada evaluasi di dalam penyelenggaraan uji kompetensi. Selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi ini instansi pembina menyampaikan rekomendasi pengangkatannya kepada PPK. Jadi setelah dilakukan uji kompetensi, instansi pembina akan mengeluarkan rekomendasi. Inilah yang menjadi dasar PPK untuk menetapkan pengangkatan Bapak Ibu berdasarkan hasil uji kompetensi tersebut. Next saja Bapak Ibu. Ini pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Jadi bukan hanya pejabat JPT ataupun administrasi yang JPT pejabat administrator pengawas yang dilantik atau diambil sumpah janjinya, tapi pejabat fungsional juga harus dilantik. Ini untuk yang pengangkatan kenaikan jenjang jabatan ini sifatnya ada kata dapat dilakukan kepada pejabat yang mengalami kenaikan jenjang. Jadi sifatnya tidak wajib Bapak Ibu, karena memang mungkin terkait juga dengan anggaran mungkin ya Bapak Ibu ketika akan melakukan pelantikan. Jadi ini ada kata dapat. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Sifatnya tidak wajib. Nah, ini pengalantikan dan pengambilan sumpah dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah keputusan pengangkatan ditetapkan. Jadi tidak boleh lebih dari 30 hari. Dan pelantikan dan pengambilan sumpahnya ini dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Next saja. Ini next selanjutnya adalah slide selanjutnya adalah angka kredit minimal dan pemeliharaan. Jadi selain angka kredit target minimal yang Bapak Ibu harus penuhi setiap tahun, ini ada juga angka kredit pemeliharaan. Yang itu yang hanya diberikan oleh dalam hal misalnya tidak tersedia kebutuhan jabatannya untuk jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Ini berlaku pengumpulan angka kredit. Bapak Ibu hanya melakukan mengumpulkan angka kredit pemeliharaan yang tidak besarannya tidak sama dengan angka kredit
target setiap tahunnya. Itu 80% dari target setiap tahun, target minimal Bapak Ibu. Selain dari tadi yang tidak ada kebutuhan, ini ketika Bapak Ibu pejabat fungsional ini menduduki pangkat tertinggi. Contoh misalnya dia di penyelia, misalnya dia di kategori keterampilan, tapi yang bersangkutan akan naik ke keahlian, dia belum memenuhi syarat untuk naik atau berpindah ke keahlian. Jadi dia sudah berada di jenjang penyelia, pangkatnya adalah 3D. Ini pangkat tertinggi di dalam jenjang jabatan. Ini hanya mengumpulkan juga angka kredit pemeliharaan. Dan yang jenjang ahli madya, kebetulan jabatan fungsional itu tidak ada jenjang utamanya. Pada saat pengajuan ke Menpan cuma karena kegiatannya mungkin belum bisa, jadi Menpan cuma menetapkan bahwa jabatan fungsional ini hanya sampai di jenjang madya. Ini pangkat tertinggi di jenjang madya adalah 4C, yang bersangkutan berada di 4C. Ini hanya dapat mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Lanjut. Bapak Ibu, ini ada pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit. Ini juga pengusulannya juga sebenarnya kami di sini hanya secara umum saja Bapak Ibu, tapi terkait dengan siapa pejabat yang mengusulkan, siapa ini ada di Permenpan masing-masing jabatan fungsional. Kita secara umum saja menyampaikan bahwa hasil penilaiannya sebagai bahan usulan penetapan PAK-nya disampaikan oleh atasan langsung kepada pejabat yang mengusulkan angka kredit melalui pimpinan unit. Ini kalau di Permenpan masing-masing sudah dijelaskan unit yang mana yang mengusulkan dan unit mana melalui pimpinan unit kerja masing-masing pejabat fungsional. Bahan usulan PAK-nya dibuat menjadi surat penyampaian bahan usulan penetapan angka kredit dan disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan. Ini juga di Permenpan masing-masing sudah jelas disampaikan bahwa pejabat-pejabat mana yang mengusulkan. Pengusulan bahan penetapan angka kredit diajukan oleh pimpinan unit kerja kepada unit pengelola kepegawaian dan selanjutnya disampaikan kepada tim penilai. Di Permenpan masing-masing sudah jelaskan unit-unit mana, pengelola yang mana yang pengelola kepegawaiannya yang menyampaikan ke unit, misalnya di unit pusat pembinaan jabatan fungsional misalnya, kalau memang nomenklatur jabatan itu sudah ada. Unit daripada pengelolanya adalah di salah satu unit eselon 2 seperti itu Bapak Ibu. Ini angka kredit ini penilaian angka kredit. Jadi di dalam ini sebenarnya kami kutip di Permenpan 13 tahun 2019 sebenarnya Bapak Ibu, ini tentang pengusulan penetapan dan pembinaan. Jadi ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada angka kredit pemeliharaan saja untuk yang tidak ada formasi dan ada angka kredit pemeliharaan untuk di pangkat puncak ataupun pangkat tertinggi di dalam jenjangnya. Ini yang hanya mengumpulkan angka kredit. Jadi angka kreditnya 80% dari target setiap tahun. Misalnya Bapak berada di ahli pertama, ingin naik ke jenjang ahli muda, tapi formasi tidak hanya, Bapak Ibu hanya mengumpulkan 10 angka kredit. Jadi bukan 12,5, tapi hanya 10 angka kredit sebagai angka kredit pemeliharaan. Sama untuk yang tidak ada berada di pangkat tertinggi di dalam jenjang jabatannya, misalnya di pangkat puncak, misalnya yang tadi penyelia, dia hanya mengumpulkan 10 angka kredit setiap tahunnya sebagai angka kredit pemeliharaan. Jadi Bapak Ibu di dalam Permenpan 13 tahun 2019 ini capaian angka kredit dibatasi paling tinggi 150%. Dulu Bapak Ibu sebelum adanya Permenpan 13 yang penilaian konvensional ada namanya unsur utama dan unsur penunjang. Di dalam unsur utama ini ada pendidikan, ada pengembangan profesi, dan ada tugas pokok. Untuk sekarang Permenpan 13 semua 100% dari tugas jabatan. Jadi pengembangan profesi, pendidikan
sudah tidak dinilaikan. Pendidikan hanya menjadi syarat ketika akan duduk di keahlian. Misalnya dia mau duduk di keahlian, dia harus mempunyai pendidikan S1 terlebih dahulu. Ketika dia memperoleh angka kredit pendidikan, misalnya saya untuk saat ini adalah S1, begitu saya di jabatan fungsional, saya memperoleh pendidikan S2 ini hanya bisa dinilai sebagai pengembangan profesi sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit. Setingkat lebih tinggi. Jadi ketentuannya capaian angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh tim penilai. Jadi tim penilai dalam melakukan penilaian, tim penilai dapat meminta bukti fisik ataupun eviden-evidennya, Bapak Ibu, eviden dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan oleh tim penilai. Selanjutnya adalah di sini tim penilai dapat melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada terhadap pejabat penilai dan pejabat fungsional. Jadi tim penilai dapat melakukan konfirmasi atau klarifikasi terhadap misalnya mungkin tidak sesuai dengan eviden, jadi perlu ada penyelarasan nih terkait dengan hal-hal yang belum selaras. Ini tugas daripada instansi tim penilai. Next saja Bapak Ibu. Ini penetapan angka kreditnya juga, ini pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jika berhalangan, ini dapat menetapkan angka kredit sampai ini sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka dapat diganti oleh atasannya. Jadi ketika pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan, ini bisa diganti oleh atasannya. Ini ketentuannya masih sama Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami ya Bapak Ibu, ketika penetapan angka kredit ini dilakukan untuk pengajuan usulan kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Jadi angka kredit masih menjadi salah satu syarat ketika kita akan naik pangkat ataupun naik jenjang jabatan. Ini masih sama Bapak Ibu, ketika periode April ini paling lambat penetapannya itu bulan Januari. Untuk Oktober paling lambat bulan Juli. Ini pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yaitu JPT yang membidangi jabatan fungsional ataupun di kepegawaian. Paling rendah diatur sebagai ini. Untuk yang pimpinan tinggi madya pada instansi pembina bagi jabatan fungsional ahli utama. Jadi JPT madya yang akan menetapkan, pejabat yang akan menetapkan. Paling rendah yaitu untuk yang jabatan fungsional jenjang ahli utama. Jabatan pimpinan JPT Pratama bagi pada instansi bagi jabatan fungsional jenjang ahli pertama, madya dan fungsional di kategori keterampilan. Jadi hanya utama yang bisa menetapkan yaitu JPT madya. Paling rendah JPT madya. Next saja Bapak Ibu. Ini juga penyesuaian angka kredit Bapak Ibu. Ini juga suatu hal yang baru di peraturan BKN nomor 11 ini, bahwa jadi ketika memang penilaian konvensional, ini kita harus mengintegrasikan terlebih dahulu, menyesuaikan angka kreditnya yang dari penilaian konvensional ke integrasi, karena memang di Permen 13 adalah metode yang dipakai adalah penilaian integrasi. Rumusannya ini sebenarnya kalau pengadaan barang dan jasa ini sudah memakai Permen 13 karena ditetapkan setelah Permen 13 itu tahun 2020 kalau tidak salah, Permen 29 kalau mohon dikoreksi Bapak Ibu ketika saya salah. Ini hanya untuk jabatan-jabatan fungsional yang memang memakai penilaian konvensional. Ini kita merumuskan juga Bapak Ibu
Jadi angka kredit integrasi ini ada, jadi pengurangannya akumulasi angka kredit konvensional dikurangi dengan nilai dasar. Ini juga karena memang besaran angka kredit yang ada di penilaian konvensional dan integrasi ini berbeda. Tidak sebesar yang di konvensional. Karena di konvensional itu angka kredit bisa diakumulasikan seterusnya. Saya di jenjang pertama ketika mempunyai kelebihan di jenjang ini bisa saya akumulasikan untuk naik di jenjang berikutnya atau pangkat berikutnya. Kalau yang diintegrasi ini ketika akan berpindah jenjang ini semuanya berawal dari nol. Ini memang tidak sebesar dengan yang konvensional karena konvensional bisa diakumulasikan seterusnya kelebihannya bisa ditambahkan. Ini ada untuk yang misalnya ahli pertama, golongan ruangnya adalah 3A ataupun 3B, ini kita ada memberikan pengurangan nilai dasar sebesar 100 angka kredit. Jadi basisnya adalah di jenjang jabatan. Ketika ahli muda kita pengurangan nilai dasarnya adalah 100. Ini ada contoh yang ada di peraturan BKN nomor 11 ini, yaitu contoh misalnya pejabat fungsionalnya adalah dia memang ada di jenjang ahli muda. Pangkatnya penata golongan ruang adalah 3C. Ditetapkanlah angka kredit konvensionalnya sebesar 262 angka kredit. Begitu dikonversikan, disesuaikan dengan integrasi, dia cuma hanya memperoleh 62 angka kredit. Karena yang bersangkutan adalah di jenjang ahli muda, maka pengurangan nilai dasarnya adalah 200. Angka kredit yang dimiliki sekarang adalah 62 angka kredit untuk metode penilaian integrasi. Ini ada rinciannya karena memang 100% kita merincikan ini yang ideal ya Bapak Ibu, tapi mungkin nanti ada yang mungkin tidak ideal karena contoh misalnya dari akibat penyetaraan ya Bapak Ibu, dia pangkatnya adalah 4A, tapi karena dia adalah dampak dari penyetaraan, karena penyetaraan adalah basisnya adalah jabatan, yang bersangkutan adalah di muda. Ini nanti tindak lanjutnya kita akan mengeluarkan surat edaran Bapak Ibu, perhitungannya seperti apa. Ini cuma yang ideal saja. Nah, jadi kebetulan yang bersangkutan setelah disesuaikan ke integrasi adalah 62. Kita komposisikan nih Bapak Ibu, tugas jabatannya yang bersangkutan adalah 55%, 55 angka kredit. Kebetulan yang bersangkutan sudah pernah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebesar 2 angka kredit. Unsur penunjang adalah 5 angka kredit. Jadi jumlahnya adalah 62 angka kredit di metode integrasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya karena di bawah di tabel ini adalah pengurangnya adalah 100 dikurangi 55. 55 ini adalah tugas jabatan. Di dalam penilaian integrasi semuanya harus dari 100% harus dari tugas jabatan. Jadi karena yang bersangkutan akan naik pangkat ke 3D, ke golongan ruang 3D, pangkatnya penata tingkat 1, golongan ruang 3D, maka dia membutuhkan angka kredit 45 angka kredit. Ini mungkin ada yang pertanyaan dari Bapak Ibu, kenapa tidak dikurangi dengan 62? Karena memang di penilaian integrasi ini 100% dari angka kredit. Ini ada opsi yang nanti di SE kami juga Bapak Ibu, kita memahami bahwa di penilaian konvensional, konvensional itu unsur utama masuk kegiatan pengembangan profesi. Ini juga bisa ditambahkan. Jadi kita memberikan pilihan kepada instansi ketika akan menyesuaikan penilaian konvensional ke integrasi. Apakah dia akan menambahkan ke tugas jabatan? Silahkan saja. Tapi kalau unsur penunjang tidak boleh ditambahkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini cara-cara atau bagaimana kita menyesuaikan angka kredit konvensional ke integrasi. Karena kedepannya penilaiannya adalah penilaian integrasi. Next saja Bapak Ibu. Ini mungkin juga Bapak Ibu sudah memahami tim penilai tugasnya. Jadi untuk saat sekarang untuk penilaian atau alur pembentukannya ini instansi pemerintah mengajukan ke instansi pembina. Jadi nanti instansi pembina yang akan mengeluarkan rekomendasi pembentukannya. Mungkin di dalam pengurusan ini instansi pembina akan melakukan pembinaan.
terlebih dahulu sebelum mengeluarkan rekomendasi pembentukan tim penilai yang mungkin akan memberikan semacam pembekalan. Kita serahkan ke instansi pembina bentuknya seperti apa. Tapi terlebih dahulu sebaiknya diberikan pembekalan atau pembinaan terlebih dahulu, karena jangan sampai kita mengangkat atau memilih seorang pejabat tim penilai dari ketua anggotanya itu tidak kompeten di dalam penilaian. Ini akan merugikan merugikan Bapak Ibu pemangku daripada jabatan fungsional tersebut. Nah, setelah itu baru instansi pemerintah membentuk tim penilainya setelah ada rekomendasi daripada tim penilai. Memang mungkin dulu sebelum adanya Perban 11 tahun 2022 ini belum ada aturan atau regulasi. Jadi mungkin instansi pembina tidak mengeluarkan rekomendasi, tapi kita ada juga instansi pembina yang sudah mengeluarkan aturan seperti ini bahwa harus ada rekomendasi terlebih dahulu. Tapi di peraturan ini kita mempertegas lagi. Jadi semuanya mungkin harus ada rekomendasi dulu terlebih dahulu dari instansi pembina, baru boleh instansi pemerintah membentuk tim penilai. Ini syarat pembentukannya, instansi pemerintah menyusun usulan tim penilai, ada syarat. Ini terdapat pejabat fungsional yang akan dinilai. Mungkin juga Bapak Ibu sudah memahami memahami bahwa memang harus ada pejabat fungsional dulu yang akan dinilai ketika kita akan membentuk. Ini jumlahnya minimal 5 orang dengan mempertimbangkan jenjang jabatan dan kepangkatannya. Jadi ada yang tidak mungkin kita melihat jenjangnya, jenjang apa, mungkin ada jenjang madya, jenjang muda, ataupun jenjang pertama, ataupun di alih keterampilan. Ini jumlah pejabat fungsionalnya yang akan dinilai minimal 5 orang yang harus dinilai, baru bisa dibentuk. Next saja Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu sudah memahami. Kita next saja ya Bapak Ibu ya, terkait dengan ketentuan-ketentuannya. Ini selanjutnya adalah tim teknis. Ini juga tim teknis juga bisa dibentuk, memang yang sifatnya hanya sementara dan boleh dari PNS maupun non PNS. Ini hanya dibentuk, tim penilai dapat membentuk karena memang jika ada keadaan yang bersifat khusus atau membutuhkan keahlian tertentu. Contoh misalnya dalam pembuatan karya tulis ilmiah, mungkin dari tim penilai masih ada yang belum memahami secara utuh terkait dengan penilaian karya tulis. Ini bisa dibentuk tim teknis. Nah, ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada ketua tim penilai. Ini sifatnya hanya sementara. Ketika sudah tidak dibutuhkan, bisa tim penilai tidak membubarkan tim teknis ini. Saja. Ini Bapak Ibu, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan. Jadi kenaikan jenjang jabatan ini mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami bahwa harus 1 tahun dulu di dalam jabatan terakhir. Ada ketersediaan kebutuhan, angka kredit kumulatif terpenuhi, ini penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ini lulus uji kompetensi. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa instansi pembina juga harus mempersiapkan ketika akan kenaikan jenjang jabatan, ini sudah harus mempersiapkan instrumen-instrumen uji kompetensi seperti apa. Karena setiap jenjang pasti akan berbeda berdasarkan standar kompetensi jabatan fungsional tersebut. Ini untuk kelebihan angka kredit, kenaikan jenjang ini tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Karena tadi yang saya sampaikan, kalau di penilaian integrasi ini, ketika naik jenjang, ketika mengalami kenaikan jenjang, akan kembali menjadi 0. Jadi argonya kembali menjadi 0. Tidak seperti dulu, bisa diakumulasikan. Ini ketika naik jenjang, akan ditetapkan angka kreditnya sebesar 0.
Ini sama penetapannya juga untuk yang utama adalah presiden, yang untuk yang keterampilan sampai dengan madya ini PPK, tapi yang dikecualikan madya tidak bisa didelegasikan. Tapi untuk yang muda, pertama muda dan ahli di kategori keterampilan ini bisa dikuasakan pejabat yang ditunjuk. Next saja Bapak Ibu. Jadi untuk di penilaian metode penilaian integrasi ini sesuai dengan Permen 13 bahwa pengembangan profesi ini sifatnya tidak wajib kita lakukan. Jadi ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan yang ketika misalnya tadi contoh ini di jenjang mahir akan naik ke madya itu ada syarat. Ini pengembangan profesi menjadi syarat, harus ada kegiatan pengembangan profesi sebesar 4 angka kredit ketika akan naik ke penyelia. Dari jenjang mahir dia sudah mengumpulkan 4 angka kredit karena merupakan syarat untuk naik ke penyelia. Sama dengan yang muda, sama dengan yang madya ketika akan naik ke utama. Ini ada 12 angka kredit dan ahli muda 12 angka kredit untuk naik ke jenjang ahli madya. Ini merupakan syarat. Jadi sifatnya ketika saya di pertama, saya tidak usah melakukan kegiatan pengembangan profesi. Tugas jabatan terpenuhi, saya bisa naik jenjang atau naik pangkat atau naik jenjang jabatan ketika memang angka kreditnya sudah terpenuhi. Nanti pada saat saya di jenjang muda, misalnya di pangkat 3C, di golongan ruang 3C dan 3D, saya harus mengumpulkan angka kredit sebesar 6 angka kredit karena merupakan syarat untuk naik ke jenjang ahli madya. Ini angka kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan tidak bersifat kumulatif dari perolehan angka kredit pada jenjang jabatan sebelumnya. Jadi misalnya di jenjang muda Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan pengembangan profesi yang syaratnya untuk naik ke madya hanya 6, tapi Bapak Ibu sudah melakukan kegiatannya sebanyak 8 angka kredit. Ini tidak bisa bersifat kumulatif. Karena di jenjang ahli madya untuk naik ke tama itu 12. Bapak Ibu harus menulis kegiatan-kegiatan pengembangan profesi di ahli madya sebesar 20. Yang kelebihan tadi 2 tidak bisa diperhitungkan. Jadi angka kreditnya untuk pengembangan profesi ini bisa diakumulasikan di jenjang yang sama atau di dalam jenjang jabatan yang sama. Contoh misalnya di ahli muda. Ahli muda hanya di pangkat 3 golongan ruang 3C. 3C sudah mengumpulkan angka kredit, sudah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebanyak 4. Ini bisa diakumulasikan di misalnya dia di pangkat 3D, golongan ruang 3D, dia bisa menulis angka kredit sebesar pengembangan profesi sebesar 2 angka kredit. Jadi bisa diakumulasikan Bapak Ibu di dalam jenjang yang sama. Next. Ini untuk yang kenaikan pangkat, mungkin juga Bapak Ibu sudah memahami ya Pak, untuk kenaikan pangkat bahwa untuk yang 4B sampai 4D ini ditetapkan oleh BKN berdasarkan atas nama presiden. Untuk yang 4D dan 4E, ke 4E itu presiden. Dan selanjutnya dari 4D sampai dengan 3A, 3B, 3C itu 3A, 3D sampai dengan 4B itu PPK setelah memperoleh persetujuan teknis dari BKN. Masih sama Bapak Ibu, ketentuannya 2 tahun dalam angka terakhir. Memiliki jenjang jabatan memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat. Jadi angka kredit masih menjadi salah satu syarat Bapak Ibu. Untuk yang kenaikan pangkat formasi tidak dilihat, hanya untuk kenaikan jenjang jabatan saja. Nah, ini sama penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ini Bapak Ibu ketika jika dalam jenjang yang sama tetap diperhitungkan. Jadi ketika Bapak Ibu mempunyai kelebihan angka kredit dari tadi contoh misalnya di jenjang ahli pertama. Jenjang ahli pertama 3A, 3B, 3A sudah terpenuhi 50. Ini kan ketentuannya harus terpenuhi angka kredit kumulatif sebesar 50. Pak Ibu sudah melakukan mengumpulkan angka kredit sebesar 55 angka kredit. Ini bisa diperhitungkan untuk kenaikan pangkat ke 3B, kenaikan
golongan ruang ketiga B itu kelebihannya bisa diperhitungkan. Jadi Bapak Ibu hanya mengumpulkan di 45 angka kredit karena di pangkat golongan ruang 3A sudah 55 angka kredit. Jadi masih bisa diperhitungkan untuk kelebihannya di jenjang yang sama. Next saja Bapak Ibu. Ini kenaikan pangkat sama masih slide kenaikan pangkat. Jadi ketentuannya berdasarkan persyaratan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan yang diduduki. Jadi harus memenuhi dulu syarat angka kredit yang untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan yang diduduki. Wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan kalau memang dia sudah berada di tadi, misalnya tidak ada formasi dan berada di pangkat puncak. Ini Bapak Ibu klausul yang baru di peraturan BKN ini yaitu pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Sebanyak sekali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikannya. Jadi contoh saya tadi pangkat saya adalah penata tingkat 1, golongan ruang 3D. Saya dapat naik ke 4A. Terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kalau memang mensyaratkan misalnya ada memang jabatan fungsional ketika dia madya harus S2 misalnya, ini harus terpenuhi dulu kualifikasi pendidikannya, lulus uji kompetensi. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya kenapa harus ada uji kompetensi sementara kenaikan pangkat kan tidak ada uji kompetensi, karena Bapak Ibu hanya sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk kemadya. Saya sudah memenuhi syarat untuk kemadya karena pangkat. Karena tidak ada formasi, saya bisa naik ke 4A. Ketika ada formasi, saya sudah langsung duduk ke madya. Tidak usah ada lagi uji kompetensi. Seperti itu. Jadi dapat naik pangkat. Terlebih dahulu ke pangkat A. Contoh saya tadi, 3D bisa naik ke pangkat. Tanpa saya harus ke madya karena memang formasi tidak ada. Ini kita memberikan di regulasi ini mempermudah Bapak Ibu, jadi tidak stuck juga karena tidak ada formasi. Sementara Bapak Ibu bisa naik pangkat, angka kredit juga sudah terpenuhi. Diberikanlah kenaikan pangkat dulu sekali. Nanti di sana sambil menunggu formasi, ada baru bisa beralih ke madya. Jadi sudah setara pangkatnya, ini angka kreditnya kembali jadi 0 lagi. Next saja Bapak Ibu. Ini untuk kegiatan penunjang juga sekarang sifatnya tidak wajib. Masih sama, tidak bisa lebih dari 20% karena semuanya 100% adalah tugas jabatan. Ini angka kredit penunjang hanya diberikan untuk 1 kali kenaikan pangkat. Ini Bapak Ibu yang tadi kebutuhan angka kreditnya ya. Jadi memang tidak sebesar dengan yang dulu Bapak Ibu. Ini cuman untuk naik ke pangkat dari pemula ke keterampilan ini hanya membutuhkan, ketika naik jenjang hanya membutuhkan 5 angka kredit. Jadi tidak sebesar dulu. Ada yang untuk ke madya itu sampai 850 kalau tidak salah. Ada yang sampai 1000 ketika dia akan naik ke ahli utama. Ini tidak sebesar itu. Ini dikecualikan bagi ada memang jabatan fungsional yang pengangkatan pertamanya adalah golongan ruang 3B, contoh seperti dokter. Ini hanya membutuhkan angka kredit kumulatif paling sedikit 50. Karena dianggap bahwa di 3A ini sudah terpenuhi karena memang dia di pengangkatan pertamanya adalah ke ahli pertama tapi sudah di golongan ruang 3B. Bukan lagi 100 yang dia harus penuhi. Nah, memang dia sudah di 3B.
Sama dengan yang di jenjang keterampilan, misalnya dia di kategori keterampilan, dia di jenjang terampil, angkatnya kebutuhan angka kreditnya cuma 50, misalnya dia diawali dengan 3-2C, karena mungkin pendidikannya adalah ada beberapa jabatan fungsional yang memang hanya pengangkatan jenjang di keterampilannya adalah diawali dengan terampil, maka hanya membutuhkan angka kredit 40. Next, Bapak Ibu, ini pemberhentian dan pengangkatan kembali. Jadi mungkin juga Bapak Ibu sudah memahami ada 6 jenis-jenis pemberhentian di dalam jabatan fungsional. Mengundurkan diri, diberhentikan sementara dari PNS, cuti di luar tanggungan negara, menjalankan tugas belajar, ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi, tidak memenuhi syarat jabatan. Ini jenis-jenis pemberhentian. Jadi sudah tidak ada lagi pemberhentian karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit. Itu sudah tidak ada lagi. Dibebaskan sementara sudah tidak ada lagi. Next, Bapak Ibu, ini sama juga untuk pemberhentiannya. Untuk yang utama tetap ke Presiden, oleh PPK kepada Presiden dan tembusan ke BKN. Nanti BKN menetapkan dulu perteknya, baru Presiden menetapkan pemberhentiannya. Ini masih sama Bapak Ibu. Madya juga tidak bisa, untuk yang di Madya PPK tidak bisa mendelegasikan. Itu tidak bisa memberikan kuasa kepada ditunjuk untuk yang jenjang ahli Madya. Next, ya, ini yang pengangkatan kembali tadi. Dari 6 jenis pemberhentian ada 4 pemberhentian yang dapat diangkat kembali. Ini diperuntukkan bagi CF yang diberhentikan sementara dari PNS. Contoh misalnya mungkin dia dalam proses hukum, tapi ketika dia tidak terbukti, dia ini bisa diangkat kembali. Terus sepanjang ada formasi, Bapak Ibu. Ini menjalani cuti juga dapat diangkat kembali. Ini menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Ini juga apabila sudah selesai menjalankan dapat diangkat kembali sepanjang dari ketentuannya tersedia kebutuhan jabatan fungsionalnya. Ini ditugaskan secara penuh pada jabatan fungsional pada JPT ataupun jabatan administrasi. Ketentuannya tersedia kebutuhan diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir. Dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambahkan dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas jabatan selama diberhentikan. Contoh, saya pejabat adalah pejabat fungsional analis SDMA. Jenjang saya adalah muda, pangkat saya adalah penata, golongan ruang 3C. Saya ditugaskan secara penuh ke dalam jabatan fungsional pengawas, ke dalam jabatan administrasi, yaitu pengawas. Maaf Bapak Ibu, saya diangkat ke pengawas dengan golongan ruang 3C. Saya berkarir di jabatan pengawas tadi sampai ke 4A. Begitu saya ingin beralih ke jabatan fungsional, saya dapat diangkat kembali. Dengan ketentuan tadi formasi ada. Saya kembali karena dulu saya sebelum diangkat ke dalam jabatan administrasi yaitu pengawas, pangkat saya adalah 3C, saya kembali dulu ke 3C. Yang terakhir. Angka kredit saya juga kembali. Tapi kegiatan-kegiatan selama saya di jabatan pengawas, saya melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Itu bisa dapat dinilaikan sepanjang memang ada bukti, ada eviden yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diusulkan ke tim penilai. Setelah 1 tahun saya di ahli muda, yang memang golongan ruang saya adalah 3C, sebelum saya diangkat ke pengawas, 1 tahun saya di sana, saya bisa uji kompetensi lagi ke jenjang
A5 dia, karena saat sekarang adalah pangkat saya adalah 4A. Ini baru bisa uji kompetensi lagi, karena memang pangkat saya adalah sudah 4, golongan ruang saya sudah 4A. Tapi di peraturan ini kita memberikan lagi opsi Bapak Ibu. Ini bisa ada 2 mekanisme, yaitu perpindahan dari jabatan lain atau melalui pengangkatan kembali. Kalau pengangkatan kembali tidak disyaratkan usia, tidak ada syarat usia. Tapi kalau perpindahan dari jabatan lain, ini ada syarat usia tadi. Jadi kembali kita serahkan ke Bapak Ibu sebagai pejabat administrasi misalnya, ataupun JPT. Misalnya kayak saya tadi contoh, saya sudah di 4A karena saya berkarir di jabatan administrasi, yaitu pengawas sampai dengan 4A. Saya bisa melalui perpindahan, langsung ikut uji kompetensi melalui perpindahan ke A5 dia. Tidak perlu lagi kalau pengangkatan kembali harus duduk dulu di jabatan terakhir saya. Tetapi tetap harus mempertimbangkan usia. Kalau usianya yang bersangkutan atau usia saya sudah mepet menjadi syarat perpindahan, lebih baik pengangkatan kembali. Ini diberikan opsi, tinggal pilihan ke Bapak Ibu sebagai pemangku jabatan fungsional. Ini hal yang baru juga di peraturan BKN ini. Next Bapak Ibu. Ini mungkin khusus instansi pembina saja ini ya Bapak Ibu ya, bahwa ada hal-hal yang ada 19 tugas yang harus diselesaikan oleh instansi pembina. Next saja Bapak Ibu ya, mungkin sudah memahami juga terkait dengan tugas instansi pembina. Ini Pak, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa di dalam setelah peraturan BKN ini ditetapkan, ada 157 peraturan BKN, baik peraturan bersama, peraturan kepala BKN, peraturan BKN ini terkait dengan tentang petunjuk pelaksanaan ataupun ketentuan pelaksanaan ini dicabut, karena memang adalah simplifikasi regulasi Bapak Ibu. Jadi hanya satu yang bisa memayungi semua jabatan fungsional sebagai pedoman teknis pembinaan dari segi kepegawaiannya. Jadi ada 157 yang dicabut setelah berlakunya peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 ini. Next selanjutnya, ini slide saya yang terakhir Bapak Ibu. Demikianlah penyampaian saya Bapak Ibu. Mungkin saya mohon maaf ketika ada yang kurang berkenan atau mungkin ada yang mungkin kecepatan atau apa, atau kurang suaranya tidak ini, mungkin saya mohon maaf Bapak Ibu. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan ke